Hai teman-teman, hari ini kita bakalan lanjutin buku Sebuah Seni Bersikap Bodoh Amat halaman 33. Dan rasa sakit ini, sebagaimana kita membencinya, ternyata berguna. Rasa sakit memberi pelajaran kepada kita akan apa yang harus kita perhatikan ketika kita masih muda dan suka teledor. Ini membantu menunjukkan kepada kita apa yang baik dan apa yang buruk bagi kita. Ini membantu kita memahami dan menaati batasan kita masing-masing. Ini mendidik kita agar tidak main-main di sekitar kompor atau menempelkan benda logam ke colokan listrik. Itulah alasannya bahwa menghindari rasa sakit dan mengejar kenikmatan tidak selalu berguna. Karena rasa sakit dapat sewaktu-waktu menentukan hidup atau mati kita. Tetapi rasa sakit tidak semata-mata secara fisik. Seseorang yang telah menonton prequel Star Wars pertama akan berkata kepada Anda kalau kita, manusia, mampu mengalami rasa sakit psikologis yang akut juga. Faktanya, penelitian telah menemukan bahwa otak kita tidak mencatat banyak perbedaan antara rasa sakit fisik dan psikis. Jadi, ketika saya bercerita kepada Anda tentang pacar pertama saya yang selingkuh dan mencampakkan saya, dan itu membuat saya merasa seperti ada alat pemecah es yang dimasukkan pelan-pelan ke tengah-tengah jantung saya. Well, kenyataannya memang kejadian ini sangat pedih. Persis seperti ditusuk perlahan dengan alat pemecah es tepat di tengah jantung. Sama halnya dengan rasa sakit fisik. Rasa sakit psikologis merupakan indikasi adanya sesuatu yang keluar dari keadaan wajar. Ada beberapa batasan yang telah dilanggar. Dan seperti rasa sakit fisik, rasa sakit psikis kita tidak selamanya buruk atau bahkan tidak diinginkan. Dalam beberapa kasus, mengalami rasa sakit emosional atau psikis justru menyehatkan atau perlu. Seperti halnya jari kaki yang terantuk mendidik kita untuk tidak lagi tersandung meja. Derita emosional akibat penolakan atau kegagalan mengajarkan kita bagaimana cara mencegah kesalahan yang sama di masa depan. Dan inilah hal yang sangat berbahaya dari suatu masyarakat yang dari hari ke hari selalu mengelak dari ketidaknyamanan hidup yang jelas-jelas ada. Kita kehilangan manfaat dari mengalami dosis rasa sakit yang menyehatkan. Sebuah kerugian karena kita terputus dari kenyataan dunia di sekitar kita. Anda boleh saja ngiler dengan ide tentang kehidupan yang bebas dari masalah, penuh dengan kebahagiaan yang tidak pernah berakhir dan kasih yang abadi. Namun, di bumi ini masalah tidak pernah berakhir. Sungguh, masalah tidak akan pernah selesai. Si panda nyinyir baru saja mampir. Kami minum margarita. Dan dia mengatakan kepada saya tentang semua hal itu. Problem tidak ada habisnya, katanya. Masalah-masalah itu sekadar meningkatkan diri. Warren Buffett punya masalah keuangan. Gelandangan mabuk yang tergeletak di Quick Mart juga punya masalah keuangan. Bedanya, masalah keuangan yang dihadapi Buffett lebih baik ketimbang gelandangan itu. Begitulah kehidupan. Pada intinya, hidup hanyalah rentetan masalah yang tidak ada ujungnya, ujar panda itu. Dia menyeruput minumannya dan membetulkan letak hiasan payung merah jambu kecil di gelasnya. Solusi terhadap satu masalah hanya akan menciptakan masalah lain. Waktu berlalu. Kemudian saya heran dari mana panda tukang oceh ini datang. Dan hey, siapa yang membuat margarita ini? Jangan mengharapkan suatu kehidupan yang bebas dari masalah, kata panda. Tidak ada hal seperti itu. Sebaliknya, berharaplah akan hidup yang penuh dengan masalah-masalah yang baik. Setelah itu, ia meletakkan gelasnya, membetulkan letak sombreronya, dan berjalan heroik menuju matahari terbenam. Masalah merupakan konstanta di kehidupan ini. Ketika Anda memecahkan masalah kesehatan Anda dengan cara membayar kartu anggota gym, Anda menciptakan masalah baru, seperti harus bangun lebih awal agar bisa ke tempat latihan tepat waktu, mandi keringat selama 30 menit di atas elliptical, mesin latihan stasioner, kemudian mandi dan ganti baju sebelum ke tempat kerja supaya tidak menyebarkan bau tak sedap di seluruh kantor. Ketika Anda menemukan solusi untuk masalah lain, seperti tidak bisa meluangkan waktu bersama pasangan Anda untuk kencan malam pada malam Rabu yang sudah direncanakan, sebenarnya Anda menciptakan masalah baru, seperti mencari ide apa yang sebaiknya dilakukan setiap Rabu. Sesuatu yang disukai kalian berdua, memastikan kalau Anda punya cukup waktu untuk makan malam romantis. Kembali mencari tahu keintiman dan ketentraman yang rasanya sudah hilang di antara kalian berdua, serta mencari bahan untuk bercinta dalam sebuah bathtub kecil yang terisi terlalu banyak gelembung. Masalah tidak pernah berhenti. Mereka hanya datang silih berganti dan atau meningkat.
Kebahagiaan datang dari keberhasilan untuk memecahkan masalah. Kata kuncinya di sini adalah memecahkan. Jika Anda berusaha menghindari masalah Anda atau merasa seakan-akan tidak punya masalah apapun, Anda akan membuat diri Anda sengsara. Jika Anda merasa kalau Anda memiliki masalah yang tidak dapat Anda selesaikan, sama halnya Anda membuat diri sendiri sengsara. Bumbu rahasianya ada dalam kata memecahkan masalah, dan bukan pada punya atau tidak punyanya masalah. Untuk menjadi bahagia, kita memerlukan sesuatu untuk dipecahkan. Dengan demikian, kebahagiaan merupakan suatu bentuk tindakan. Ini adalah sebuah kegiatan, bukan sesuatu yang diam-diam diberikan kepada kita. Bukan sesuatu yang secara ajaib Anda temukan dalam salah satu dari 10 artikel urutan teratas di Huffington Post dari guru atau pengajar tertentu. Ini tidak secara ajaib muncul ketika pada akhirnya Anda memiliki uang yang cukup untuk membuat satu kamar tambahan di rumah. Anda tidak akan pernah menjumpai kebahagiaan sedang menunggu Anda di suatu tempat, suatu ide, suatu pekerjaan, atau bahkan sebuah buku yang membahas hal itu. Kebahagiaan merupakan proses kerja yang konstan, karena memecahkan masalah juga adalah proses kerja yang konstan. Solusi terhadap masalah kita hari ini akan meletakkan fondasi untuk masalah di esok hari, dan seterusnya. Kebahagiaan yang sejati akan terwujud hanya jika Anda menemukan masalah, Anda menikmatinya, dan menikmati proses memecahannya. Kadangkala masalah-masalah tersebut sederhana. Makan makanan sehat, pergi ke tempat baru, menamatkan video game yang baru saja Anda beli. Di lain waktu, masalah tersebut abstrak dan rumit. Memperbaiki hubungan dengan ibu Anda, mendapatkan karir yang Anda sukai, menumbuhkan persahabatan yang lebih baik. Apapun masalah Anda, konsepnya sama. Selesaikan masalah, lalu berbahagialah. Sayangnya, bagi banyak orang, rasanya hidup tidak sesederhana itu. Itu karena mereka menghadapi masalah dengan paling tidak satu dari dua cara berikut. 1. Penyangkalan. Beberapa orang mengingkari kenyataan bahwa mereka memiliki masalah. Dan karena mereka menyangkal kenyataan itu, mereka harus secara konstan menipu atau mengalihkan diri mereka dari kenyataan hidup. Ini dapat membuat mereka merasa nyaman dalam jangka pendek. Namun, ini justru menuntun pada hidup yang rapuh, neurotisme, dan pengekangan emosional. Yang kedua adalah mentalitas korban. Beberapa orang memilih untuk meyakini bahwa tidak ada yang dapat mereka lakukan untuk menyelesaikan masalah mereka, bahkan ketika faktanya mereka mampu. Para korban ini memilih untuk menyalahkan orang lain atas masalah mereka atau menyalahkan situasi di luar diri mereka. Ini dapat membuat mereka merasa lebih baik untuk sementara waktu. Namun, ini akan menggiring mereka pada kehidupan yang penuh amarah, ketidakberdayaan, dan keputusasaan. Orang-orang yang menyangkal menjadikan orang lain kambing hitam atas masalah mereka hanya karena tindakan semacam itu sangat mudah dan enak dilakukan. Sementara di sisi lain, menyelesaikan masalah itu sulit dan kadang terasa tidak menyenangkan. Segala bentuk tindakan menyalahkan dan menyangkal membuat kita cepat tinggi. Ini adalah cara sementara waktu lari dari masalah kita. Dan pelarian itu rupanya pemberi kita jalan pintas yang membuat kita merasa nyaman. Orang bisa merasa tinggi karena macam-macam hal, entah dari zat seperti alkohol, pembenaran moral yang datang dari menyalahkan orang lain, atau sensasi mendebarkan dari beberapa petualangan berisiko yang baru. Ini adalah cara yang sangat dangkal dan tidak produktif dalam kehidupan seseorang. Dunia lebih banyak menjajakan hal-hal yang membuat kita tinggi ketimbang cara untuk memecahkan masalah yang masuk akal. Banyak guru kepribadian mengajari Anda bentuk penyangkalan baru dan menyemangati Anda dengan latihan-latihan yang terasa enak dalam waktu pendek. Padahal itu mengabaikan isu yang mendasar. Ingat, tidak seorang pun yang mengklaim dirinya bahagia masih perlu berdiri di depan cermin dan berulang-ulang berkata kepada dirinya kalau dia bahagia. Tinggi juga mengakibatkan kecanduan. Semakin Anda mengalami ketergantungan pada hal-hal yang membuat Anda merasa lebih baik, Anda akan semakin sering mencarinya. Dalam pemahaman ini, hampir segala hal bisa mengakibatkan kecanduan, tergantung pada motivasi yang ada di baliknya. Kita semua memiliki metode yang kita pilih sendiri untuk mematikan rasa sakit dari masalah kita. Asal dalam dosis normal itu tidak masalah. Namun semakin lama kita menghindar dan semakin lama kita mematikan, akan semakin besar rasa sakit ketika pada akhirnya kita benar-benar menghadapi permasalahan tersebut. Emosi dinilai terlalu tinggi. Emosi berkembang untuk satu tujuan spesifik, membuat kita hidup dan membuatnya sedikit lebih baik. Itu saja.
Emosi adalah mekanisme umpan balik yang mengatakan kepada kita apakah sesuatu itu sepertinya benar atau salah untuk kita, tidak kurang, tidak lebih. Seperti halnya rasa sakit akibat menyentuh kompor yang panas mengajari Anda agar tidak menyentuhnya lagi. Kesedihan karena kesepian mengajari Anda untuk tidak melakukan hal-hal yang membuat Anda merasa sangat kesepian lagi. Emosi hanyalah sinyal biologis yang dirancang untuk mengarahkan Anda ke perubahan yang bermanfaat. Tolong pahami, bukan maksud saya untuk memantik krisis paruh baya Anda atau fakta bahwa ayah Anda yang pemabuk mencuri sepeda Anda ketika Anda masih 8 tahun dan Anda masih belum dapat melupakannya. Tapi ketika itu terjadi pada Anda, kemudian Anda merasa sedih, itu karena otak Anda berkata bahwa di situ ada suatu masalah yang belum tersentuh atau tidak terselesaikan. Dengan kata lain, emosi negatif adalah suatu panggilan untuk bertindak. Ketika Anda merasakannya, itu karena seharusnya Anda melakukan sesuatu. Emosi positif, sebaliknya, merupakan imbalan atau tindakan yang tepat. Ketika Anda mulai merasakannya, hidup akan terlihat sederhana dan tidak ada hal lain yang layak dilakukan selain menikmatinya. Dan seperti hal-hal lain, emosi positif pun akan berlalu seiring datangnya masalah-masalah baru. Emosi hanya sebagian dari persamaan dalam kehidupan kita, bukan seluruhnya. Hanya karena sesuatu terasa enak, tidak berarti itu baik. Hanya karena sesuatu terasa tidak enak, bukan berarti itu buruk. Emosi hanya plang penunjuk jalan, anjuran yang disampaikan neurobiologi dalam diri kita, bukan perintah. Karena itu, sebaiknya kita tidak langsung mempercayai emosi kita sendiri. Malah, saya yakin, kalau kita sebaiknya membiasakan diri untuk mempertanyakan emosi kita masing-masing.